Halo Sobat Informasi, Pak Jo di sini. Kembali lagi bersama Podcast Jo, podcastnya Purworejo, ngobrol tentang Purworejo. Sobat Informasi, udah lama sekali Pak Jo tidak menyapa Sobat Informasi semuanya. Dan Alhamdulillah hari ini Pak Jo bisa ketemu dengan Sobat Informasi semuanya. Tidak main-main, Pak Jo hadirkan narasumber yang istimewa, yang muda, cantik, dan ganteng tentu saja. Siapa mereka? Ayo kita kenalan bareng-bareng. Selamat sore, Mas Rizky ya. Ya. Dan Selamat sore. juga Mbak Kinan ya. Ganteng dan cantik. Mbak Kinan dan Mas Rizky ya. Hari ini Sobat Informasi, Pak Jo menghadirkan Ananda berdua, Mas dan Mbak berdua ini dalam rangka membahas tema memaknai kasih sayang versi remaja generasi berencana. Tentu masih banyak Sobat Informasi yang bingung apa itu genre. Mungkin bisa Mas Rizky atau Mas Mbak Kinan ya menceritakan atau menjelaskan genre itu apa sih, biar Pak Jo dan juga Sobat Informasi ini tahu tentang genre ini. Monggo. Dari saya dulu atau dari Kinan? Boleh, bebas, siapa aja boleh. Kiki dulu tadi kan. Oke. Ya. Seperti namanya ya Pak, genre merupakan singkatan dari generasi berencana. Nah, sasaran dari program genre ini ada 3 Pak. Yang pertama, remaja berusia 10 hingga 24 tahun belum pernah menikah. Yang kedua adalah mahasiswa atau mahasiswi belum pernah menikah. Dan yang ketiga, masyarakat yang peduli terhadap kehidupan berkeluarga bagi remaja. Nah, kenapa sih program genre ini bisa hadir di kalangan masyarakat, Pak? Perlu kita ketahui bahwa semakin meningkatnya zaman, semakin meningkatnya pula permasalahan yang menghampiri para remaja, berimbas kepada moral dan juga perilaku remaja yang tertuang di dalam Triad KRR, Pak. Nah, Triad KRR ini merupakan 3 ancaman dasar kesehatan reproduksi remaja. Di antaranya yang pertama ada seks pranikah atau hubungan seks atau hubungan badan yang dilakukan sebelum adanya ikatan sah secara hukum maupun sah secara agama dalam ikatan pernikahan. Yang kedua ada pernikahan dini atau biasa disebut sebagai perkawinan anak. Perkawinan yang dilakukan di bawah usia ideal yang sudah ditetapkan oleh BKKBN, Pak. Nah, yang sering kita gaungkan ini 21-25 keren. 21 untuk wanita dan juga 25 untuk pria. Yang terakhir itu ada NAPSA, merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, alkohol, dan zat adiktif lainnya. Gitu. Kalau tadi kembali Mas Rizky atau juga Mbak Kinan, BKKBN sendiri apa itu? Badan yang Ngurusnya apa gitu? mensosialisasikan Tentang apa? tentang program genre generasi berencana. Nah, lewat BKKBN ini kan makanya hadir Duta Genre. Duta Genre adalah putra-putri pilihan yang dipilih untuk menjadi role model bagi teman-teman, bagi orang-orang di sekitar, mensosialisasikan tentang program genre. Nah, program genre tadi sudah dimention oleh partner saya Kak Iya. Kiki tentang pernikahan dini, Triad KRR, NAPSA. Nah, di genre juga Pak ada salam genre. Salam genre ini ada maknanya Pak. Ini angka 0 merepresentasikan bahwa kita harus mengurangi atau mencegah yang namanya Triad KRR. Triad KRR tadi udah dimention sama Kak Kiki, ada pernikahan dini, seks bebas, dan juga nafsa. Kalau Seperti pengertiannya itu. Triad KRR sendiri apa? Triad KRR 3 resiko ancaman pada remaja. Risiko ancaman pada Remaja. remaja. Itu hal-hal yang saat ini sering terjadi gitu ya. Betul Jadi sekali. Duta Genre ingin menghasilkan generasi muda atau remaja yang terbebas dari Triad KRR KRR tadi. Kemudian kenapa sasaran utamanya remaja?
Karena remaja kan ini masih dalam masa-masa transisi di mana remaja adalah usia 10 sampai 24 tahun yang masih membutuhkan perencanaan. 10 sampai 24 tahun itu batasan remaja. Remaja. Ya. Perbedaan dengan misalnya dianggap usia dewasa itu 18 tahun atau 17 tahun. Itu gimana? Kemudian ada irisannya remaja dengan dewasa. Ada penjelasannya? Kalau di genre sendiri Pak, remaja itu dibagi menjadi 3 Pak. Yang pertama ada remaja awal, remaja tengah, dan remaja akhir. Remaja awal itu cakupannya dari remaja yang berusia 10 hingga 14 tahun, remaja tengah berusia 15 hingga 19, dan remaja akhir 20 hingga 24 tahun. Oh ya, alhamdulillah paling tidak Pak Jo ini mendekati remaja akhir ya, atau mungkin akhir remaja Pak. Kemudian tadi begitu banyak permasalahan yang ada, apakah kemudian dengan adanya Duta Genre ini khususnya selama Mas Rizky atau Mbak Kinanti sebagai Duta Genre sudah banyak mungkin perubahan atau ada pengalaman yang bisa dibagi? Boleh kita share di sini. Iya boleh, tentu saja. Oh enggak apa? Kalau mungkin dari saya pribadi ya Pak, pengalaman paling berkesan adalah ketika kita mendatangi desa Kampung KB di Kecamatan Ngombol. Kita bertemu dengan adik-adik, kita juga mensosialisasikan mengenai modul tentang kita, di mana modul tentang kita ini berisi tentang mengenali diri sendiri. Kemudian belum lama saya ke desa Banyu Asin Separe, kita memberikan yang namanya Kampung Dahsyat, dapur sehat atasi stunting. Kita juga melakukan penimbangan, pengecekan tinggi badan, dan bersama dengan relawan yang di sana, ibu-ibu yang di sana, ibu-ibu PKK, kita menyiapkan makanan-makanan yang kaya akan protein, kaya akan vitamin dan nutrisi. Dan melihat adik-adik yang tertawa, yang sempat menangis ketika ditimbang, itu menurut saya adalah pengalaman yang berkesan. Berarti kegiatan tidak melulu tentang remaja ya? Iya. Sebenarnya tuh cakupannya tuh banyak banget Pak. Banyak banget. Iya. Bahkan sampai stunting tadi yang selama ini sedang digencar-gencarkan. Ya, digencar-gencarkan. Luar biasa perannya di sana. Kalau kemudian tadi ya, salah satu motivasi atau mungkin juga tujuan dari Duta Genre ini kan sebagai role model. Yang berarti ini kan harus berkaitan dengan karakter. Nah, bagaimana pendapat Mas Rizky atau juga Mbak Kinanti tentang pentingnya pendidikan karakter bagi remaja? Mbak Kinanti dulu, boleh ya? Ini hampir mirip saya, Rizky Kinanti gitu ya. Makanya jadi partner. Iya, partner yang cocok ya. Mungkin kita berkaca pada fenomena yang sekarang sering terjadi ya Pak, dimana kalau kata mbah-mbah zaman sekarang, mbah-mbah zaman now, adanya setan gepeng. Oh, apa itu? Gadget, HP, gawai, seperti itu. Kan bentuknya gepeng gitu. Makanya dinamakan setan gepeng. Kalau kata mbah saya, setan gepeng seperti itu. Iya. Mungkin fenomena yang sekarang terjadi adalah minimnya kepekaan pada remaja. Mungkin tadi pagi saya ke salah satu pelayanan kesehatan, di mana di situ penuh dengan bapak ibu maupun remaja maupun balita sudah memegang yang namanya setan gepeng atau gadget, di mana mereka tidak melakukan kontak interaksi dengan sesamanya tapi lebih memilih untuk scroll media sosial. Bahkan mungkin kita tahu ya mesin antrian, ada lansia, nenek-nenek lansia datang tidak mengetahui bagaimana cara menggunakan mesin antrian, padahal orang-orang di sekitar situ melihat, namun tidak ada yang membantu. Diam saja karena sudah ada gadget. Mungkin tadi pagi saya mengambil peran membantu. Mungkin itu sedikit langkah kecil yang bisa saya lakukan sebagai bentuk meningkatkan kepekaan terhadap lingkungan sekitar. Karena jujur Pak, teman-teman saya juga sama. Maka saya nggak mau menjadi remaja yang kebanyakan. Makanya saya ikut yang namanya genre, Duta Genre. Memberikan sosialisasi, memberikan perubahan. Yang pastinya tadi tentang pendidikan karakter. Mengapa penting? Karena dengan adanya pendidikan karakter diharapkan mampu meningkatkan kepedulian, kepekaan, dan pastinya menggunakan waktu secara efisien. Yang paling efektif sendiri menurut Mbak Kinanti kaitan dengan pendidikan karakter ini seperti apa edukasi yang paling tepat, yang paling pas biar remaja ini karakternya menjadi sesuai yang kita inginkan? Tadi mungkin dengan contoh ya, ngasih contoh
bagaimana kepedulian terhadap orang tua yang tidak bisa menggunakan mesin antrian, tapi mungkin ada hal-hal yang lain yang mungkin bisa langsung terasa, oh remaja ini kemudian sadar bahwa ada hal-hal lain yang harus dilakukan agar karakternya menjadi baik, menjadi sebagaimana yang diinginkan. Pastinya lewat keluarga dulu Pak, karena keluarga adalah lingkungan yang sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang seorang anak. Di mana lewat keluarga ini diajarkan pentingnya pendidikan karakter. Kalau ibu saya punya yang namanya aturan bahwa sebelum berangkat ke sekolah harus salim pamit kepada orang tua karena kebetulan saya berarti dari hal-hal yang kecil ya. Betul sekali, dari hal-hal yang kecil, karena kebetulan saya tinggal bersama kakek dan nenek. Jangan dilupakan, jadi salim sama orang tua dan juga salim kepada nenek dan kakek. Itu dari keluarga sangat berpengaruh. Dan yang kedua dari diri sendiri Pak. Percuma bahwa keluarga sudah memberikan pendidikan karakter sebaik mungkin, seefektif mungkin, tapi dari diri sendiri tidak mau menerima pendidikan tersebut, itu sama saja sia-sia. Caranya bisa menerima? Caranya bisa menerima adalah dengan cara bahwa misal kita diberikan pendidikan karakter, kita harus bisa menerimanya dengan cara, oh ini ternyata baik untuk diri kita sendiri dan baik untuk masyarakat. Kenapa sih tidak kita aplikasikan terhadap diri sendiri? Karena pendidikan karakter itu sangat penting untuk kita bersosialisasi di lingkungan masyarakat. Jadi mindsetnya itu harus benar-benar dibuka ya, bahwa sebenarnya untuk menjadi suatu karakter yang baik ini diperlukan kepedulian dari diri kita. Betul. Dan kita membawa kemanfaatan tidak untuk diri kita tapi juga untuk orang lain. Itu yang paling penting. Karena kan kita hidup tidak sendiri, pasti dengan individu lainnya. Kalau kita tidak peka, kita tidak peduli, gimana kita mau melanjutkan kehidupan sosial kita? Keluarga, diri sendiri. Ada lagi? Ada. Yang ini terakhir adalah lingkungan pertemanan. Mau dari keluarga yang sudah memberikan pendidikan karakter, mau dari diri sendiri sudah menanamkan mindset, tapi kalau dari pertemanan yang mungkin dia ikut pertemanan yang toksik atau kurang baik, itu kan pasti sedikit demi sedikit berpengaruh, merusak. Itu sebaiknya dihindari, atau kita, mohon maaf, mungkin sebagai duta genre juga punya misi bagaimana masuk ke lingkungan tanda kutip yang tidak ideal lagi tadi menjadi ideal. Ada nggak tugas di situ atau sebaiknya dihindari? Ada dong. Kita tidak bisa melupakan orang-orang yang seperti itu. Karena kalau dilupakan rasanya kurang baik seperti itu, Pak. Jadi kita sebagai duta genre, gimana pun caranya harus terjun ke lapisan masyarakat, baik yang tadi toksik, karena saya sudah mengimplementasikannya di kehidupan sehari-hari, Pak. Contohnya? Pertemanan, lingkungan pertemanan. Di sekolah atau di rumah? Di sekolah. Ada salah satu lingkungan pertemanan yang menurut saya cukup toksik, di mana orang-orangnya yang mungkin berbicara kasar, mungkin sekarang sudah fenomena yang terjadi di mana-mana, merokok, dan yang terakhir adalah mungkin bisa kita bilang meminum minuman keras. Itu teman-teman di sekolah ada? Kalau sekolah nggak ada, mungkin lingkungan sekitar itu, tapi kita jadikan general umum aja. Terus masuknya ke sana? Pertama saya dekati dulu Pak orangnya. Kita kan tidak boleh mendiskriminasi, kita tidak boleh mendiskriminasi, nggak boleh membeda-bedakan. Kita dekati dulu, kita menjadi bagian dari temannya dengan syarat kita bukan masuk ke dalam lingkungan dan menjadi bagian dari itu, tapi tapi kita berteman dengan cara mungkin heart to heart gitu ya, hati ke hati. Dari cinta. Nah lewat dari situ kita sosialisasikan tentang program genre, Pak. Saya bilang kalau daripada merokok, kenapa sih nggak kita alihkan dengan berolahraga? Aduh, aku suntuk nih. Aku masa mau berolahraga sih? Itu rata seumuran ya? Seumuran. Ada resistensi pasti kan tadi? Ajakan seperti itu. Betul. Terus tipsnya? Setelah kita sosialisasikan mengenai program-program genre, perlahan-lahan dia mulai luluh, Pak. Dan sekarang sudah intensitas dia merokok, minum minuman kasar itu sudah berkurang sangat jauh. Ibarat sebuah batu, kalau kita teteskan air terus-menerus, telaten ya? Iya, pasti bisa terurai seperti itu, Pak. Mas Rizky, ada juga? Kalau saya ada, Pak, benar. Ini dari lingkungan desa saya, Pak. Jadi ada salah satu teman saya itu, kan rata-rata teman saya yang di desa itu bersekolah di sekolah teknik mesin. Biasanya kan anak-anak STM atau SMK ini kan sering banget terlibat tawuran, Pak. Tidak mendiskreditkan ini ya, sobat informasi, hanya pengalaman. Ya, mungkin sharing sedikit aja. Nah, jadi teman saya ini merupakan teman dari
perjuangan dari sekolah dasar Pak. Nah itu saking seringnya sering main, sering bergaul bareng, Teman mungkin akrab. ya bisa Soulmate ya sohib lah. Iya. Nah teman saya itu di suatu ketika dia itu pernah ikut tawuran Pak. Nah itu berombong-rombongan dari SMK-nya itu berangkat ke Kebumen. Nah itu naik truk Pak. Nah entah namanya hari apa mungkin nggak ada di kalender ya Pak ya. Nah kebetulan banget teman saya itu ketangkap sama polisi Pak, di salah satu polsek yang ada di Kebumen. Nah akhirnya teman saya karena memang belum makan korban, jadi hanya membuat surat pernyataan dan rambutnya itu digundul Pak. Oh, Digundul botak gitu sebagai efek jerah mungkin ya. cukur gratis malah. Ya mungkin gitu. Nah karena saya sebagai teman akrabnya mungkin ya Pak mendengar berita tersebut, saya menjadi terharu gitulah Pak. Kasihan juga namanya teman dari masa kecil, masa gedenya nggak bareng-bareng terus, malah pisah-pisah kayak gini gitu pergaulannya. Nah lambat laun juga mungkin seperti Kak Kinan tadi, saya ceritakan, saya beri motivasi bahwa lebih baik sekolah lah daripada Harus tawuran. telaten ya. Ya benar. Memang nggak cepet sih Pak. Lambat laun, lama-lama dia juga udah paham. Dari yang tadinya suka ngumpul nggak jelas kayak minum-minuman keras seperti yang Kak Kinan tadi, lambat laun dia juga udah mulai paham lah kalau sekarang dia juga sudah bersekolah kelas 12, bentar lagi juga sudah mau lulus gitu. Kan kalau anak SMK biasanya habis lulus mau bekerja gitu ya. Mandiri ya. Iya. bekerja. Kalau sarannya sendiri untuk, kalau kebetulan kan ini Mbak Kinan, Mas Rizky ini kan duta genre, punya pengalaman, punya ilmu, dibekali untuk menghadapi situasi seperti itu. Kalau saran untuk teman-teman remaja yang lainnya implementasi dalam pergaulan, apakah juga sebaiknya masuk kemudian memberikan motivasi kepada teman-teman yang bermasalah atau lebih baik dihindari? Kalau dihindari rasanya enggak Pak. Kita tetap masuk tapi bukan menjadi bagian dari lingkungan itu. Ya. Semua remaja seperti itu sebaiknya ya. Iya. Jadi semua punya semacam kewajiban menjadi duta genre juga sebenarnya untuk Siap, membentuk betul. karakter remaja generasi berencana. Karena kalau menurut saya duta genre bukan hanya tentang memakai selempang dipajang di depan acara, duduk paling depan gitu ya Pak. Tapi kita juga memiliki tanggungan, kewajiban, dan tugas. Tugasnya salah satunya tadi memberikan pendampingan dan mensosialisasikan program. Seperti itu. Tapi luar biasa, mensosialisasikan, mendampingi. Kalau tidak punya kemampuan juga agak sulit itu. Dan Kita sama-sama Pak Jo belajar. jujur ini Mas Rizky dan Mbak Kinan ini sangat-sangat ideal lah untuk menjadi duta genre. Dan Pak Jo yakin pada waktu penilaian ini memang objektif ini dari tim juri. Kemudian nyambung lagi, karena kita kan di tahun 2045 ini dalam skema yang besar, di usia 1 abad negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta. Ini kan punya program Indonesia Emas, bagaimana kita sejajar dengan negara-negara yang lain, negara-negara yang maju. Nah, ini diperlukan tentu saja SDM yang berkualitas. Apalagi nanti mungkin usia-usia Mas Rizky, Mbak Kinan, karena 2045 kalau Pak Jo tidak salah hitung ini kan 21 tahun yang akan datang kurang lebih, yang berarti mungkin usia-usia emas Mas Rizky sekitar 40-an mungkin ya, 21 Ya, ke depan 40 kurang ya, Ya, 40 kurang. 40 itu kan kalau laki-laki katanya memulai kehidupan yang baru lagi di sana. Nah ini kira-kira atau pendapat Mas Rizky dan Mbak Kinan sendiri kaitannya dengan peran remaja saat ini dalam menyiapkan Indonesia Emas 2045 itu apa saja? Mungkin tadi Mbak Kinan sudah duluan, Mas Rizky sekarang. Jadi dalam menghadapi Indonesia Emas di tahun 2045, para pemerintah itu kan menggadang-gadang para remaja untuk bisa menjadi generasi emas di tahun tersebut Pak. Karena kan di tahun tersebut usia produktif jauh lebih banyak dibandingkan usia tidak produktif Pak. Nah peran remaja dalam hal ini tuh sangat penting sekali Pak. Remaja bisa menjadi agen perubahannya Pak. Remaja bisa fokus kepada pendidikan yang berkualitas
Nah, dari pendidikan yang berkualitas ini, para remaja bisa memiliki ilmu dan juga bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang ada, Pak. Selain itu, remaja juga bisa berkontribusi pada inovasi dan kemajuan teknologi, Pak. Untuk mendukung kemajuan teknologi dan juga kemajuan ekonomi bangsa Indonesia di tahun 2045. Berarti mempersiapkan diri menjadi SDM yang berkualitas. Ya. Ada tambahan, Mbak Kinanti? Nambahin sedikit mungkin Iya. ya, terkait dengan penyiapan SDM kita bisa mulai dari pendidikan. Karena mungkin kalau boleh jujur ini angka pendidikan putus sekolah itu masih cukup banyak. Berapa? Purworejo? Purworejo kalau tidak salah itu masih menyentuh angka berapa persennya mungkin nanti kita lihat lagi, Pak. Rata-rata sebabnya apa? Tahu nggak itu? Karena faktor ekonomi. Ekonomi. Faktor ekonominya mungkin ada terkendala dan lain hal, jadi putus sekolah. Lingkungan juga bisa berpengaruh. Nah, lewat penyiapan SDM ini kita harus meningkatkan pendidikan kita. Jangan sampai putus sekolah. Karena pendidikan adalah kunci utama kehidupan bangsa. Ibarat pendidikan ini adalah pilar yang menopang sebuah bangunan. Kalau salah satu pilar itu hancur, maka bangunannya juga akan ikut hancur. Investasi yang luar biasa. Investasi yang luar tidak biasa. ternilai sebenarnya. Ya. Ya, luar biasa ini. Tips dan triknya dalam menyiapkan Indonesia Emas. Mudah-mudahan nanti para tenaga pendidik atau siapapun pengambil kebijakan mendengarkan apa yang menjadi saran ataupun pendapat dari Mas Rizky dan Mbak Kinan, nanti bisa menghasilkan SDM yang berkualitas. Kemudian berbicara tentang ini kan juga remaja ini kan mungkin mulai mengenal lawan jenis dan sebagainya. Berbicara tentang kasih sayang, apalagi di bulan Februari ini, kalau tidak salah 14 Februari, itu kan ada dua momen ya. Yang pertama hari kasih sayang ya, yang kedua hari pemilihan umum. Sudah memilih belum ini? Saya sudah. Pemilih pertama, berarti pemilih pemula ya. Kalau Mbak Kinan? Saya belum. Ya. Belum, mungkin di next selanjutnya. Ya, mudah-mudahan pemilu yang sudah berjalan begitu lama tahapannya ini nanti bisa berjalan dengan lancar sampai akhir, bisa menghasilkan pemimpin atau wakil kita yang kita idam-idamkan atau kita harapkan. Nah, berbicara tentang kasih sayang tadi, sebagai remaja genre, saya ingin tahu pendapat dari Mbak Kinan ataupun Mas Rizky. Yang pertama, pengertian tentang kasih sayang. Kalau menurut Mbak Kinan atau Mas Rizky itu seperti apa? Mungkin dari saya dulu ya, nanti bisa ditambahkan. Kasih sayang menurut saya itu adalah ketika kita meluapkan apa yang kita rasa terhadap orang yang kita sayang, bisa berbentuk tindakan, afeksi gitu ya. Seperti halnya kalau saya kasih sayang terhadap ibu, saya membantu ibu. Kasih sayang terhadap bapak, saya juga membantu bapak, dan tidak rasanya tuh kalau diberi amanah tuh harus menjalankan gitu. Jangan sampai kita menjadi anak yang durhaka. Itu kasih sayang menurut saya. Berarti keikhlasan ya, untuk ikhlasan. membahagiakan orang yang kita sayangi tadi, kurang lebih seperti itu. Seperti itu. Kalau Mas Rizky? Kalau menurut saya dari katanya aja ya Pak, kasih sayang. Jadi kita itu harus selalu mengasihi dan menyayangi Pak terhadap sesama. Nggak hanya harus keluarga aja, tapi kasih sayang ini juga harus ada batasannya Pak, nggak sampai yang berlebihan kayak gitu sebenarnya. Ya. Jadi benar-benar mengasihi dan menyayangi, diimplementasikan gitu ya. Kemudian berkaitan ya, karena saat ini kan dengan adanya tadi setan gepeng ya, yang begitu luar biasa, yang sangat mempengaruhi kehidupan kita semuanya, terutama mungkin remaja. Ini kan tentu saja banyak juga hal-hal yang kalau kita tidak bijaksana dalam memanfaatkan gadget tadi, akan banyak informasi-informasi yang mungkin tidak tepat, tidak pas, yang kemudian di satu sisi juga memudahkan pergaulan antar remaja sendiri, bahkan antar lawan jenis. Nah, ini kan kemudian kan akan menimbulkan mungkin semacam cinta gitu, cinta atau ya pacaran yang kemudian kira-kira mempengaruhi hubungan antar remaja tadi. Kalau Mbak Kinan atau Mas Rizky, bagaimana menyikapi remaja saat ini dalam hal tadi percintaan
berpacaran tanpa harus melakukan atau dengan menghindari seks bebas, atau memang Mbak Kinan dan Mas Rizky ini sudah tidak setuju, tidak perlulah walaupun diembel-embeli dengan kasih sayang, walaupun bulan Februari bulan kasih sayang, kemudian remaja itu harus menjalin kasih juga. Atau kalau Mbak Kinan sama Mas Rizky ini mungkin memaklumi hal tersebut, kira-kira bagaimana yang dilakukan agar wujud kasih sayang ini dalam bentuk percintaan antar remaja ini tidak kemudian sampai kebablasan sampai dengan seks bebas. Siapa dulu ini? Kalau dari saya dulu ya. Jadi kalau menurut saya pribadi ya Pak, remaja memiliki ketertarikan dengan lawan jenis itu hal yang lumrah lah. Alami ya? Ya, wajar. Bahkan Pak Jo kalau nggak salah tadi baca ini sebenarnya dalam usia 5 sampai dengan 6 tahun, nanti mungkin bisa di cross check dengan tenaga PLKB yang profesional nih. Karena Pak Jo ini tadi baca di medsos sih, 5 sampai 6 tahun itu sebenarnya sudah tumbuh rasa-rasa mengasihi, ya ketertarikan dengan lawan jenis. Ya tadi lanjut. Oke. Yang nggak wajar itu malah justru ketertarikan dengan sama jenis Pak. Nah itu malah yang Tapi bukan berarti sama-sama jenis manusia ya. Oke. Nah jadi menurut saya hal yang lumrah, namun harus digarisbawahi Pak. Pacarannya itu yang pacaran yang sehat Pak, bukan yang sehat seperti apa? Oke. Jadi contohnya itu ketika kita dengan harus makan vitamin gitu. Enggak ya. Jadi gini Pak, mungkin ketika kita ada tugas nih Pak, nah itu kita kerjakan bersama-sama. Ketika kita ada ulangan harian, kita belajar bersama-sama. Untuk motivasi, berarti. Nah, untuk motivasi, untuk kemudian motivasi. diimplementasi dalam kegiatan yang positif. Ya, benar banget. Itu sudah sah ya, dianggap pacaran juga bisa seperti itu, model seperti itu ya. Ya. Nggak dianggap kira-kira wah ketinggalan nih, masa pacaran kok ngerjain PR. Karena kan memang pacaran itu kan kaitannya dengan hal-hal yang seperti itu Pak. Jadi ada yang pacaran dalam hal yang positif maupun dalam hal yang negatif. Yang negatif harus dihindari ya. Ya harus dihindari Pak. Jangan menjadi pacaran yang kayak mungkin berdua-duaan dengan pacarnya, bergelap-gelapan di kamar. Nah itu kan ngapain Pak? Nah, Ya. itu jangan jadi remaja yang seperti itu. Ya, jadi pacaran digunakan untuk yang positif, yang kemudian tindakannya ini adalah semuanya harus yang positif juga, dalam Ya. arti sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya kita butuh untuk belajar, butuh mengerjakan tugas Ya. dan sebagainya, diarahkan ke sana begitu Ya. ya Mas Rizky. Kalau Mbak Kinan? Kalau dari saya, kalau boleh jujur nih Pak, 16 tahun saya hidup saya belum pernah pacaran. Jadi belum bisa memberikan pendapat atau bisa? Bisa pastinya. Nah kalau pendapat saya adalah kita bisa menentukan, kita bisa membatasi diri kita nih Pak lewat agama kita, batasan agama kita. Maksudnya adalah ketika kita bersama dengan mungkin lawan jenis, kita harus tahu batasan-batasan. Jangan sampai kebablasan. Tadi gelap-gelapan, berdua-dua, yang satunya nanti yang ketiganya adalah setan gitu ya. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang di luar batas. Mungkin kita bisa memberikan batasan, tanganku doang yang boleh disentuh, bagian lain jangan. Atau tanganku nggak boleh disentuh, mending kita tatap-tatapan aja. Seperti itu, jadi ada batasan terhadap diri kita. Apakah itu perlu jadi komitmen bersama? Ya, kita bisa komitmen. bisa. Mungkin namanya nanti bukan pacaran tapi komitmen. Karena kita sebagai pelajar tugasnya belajar. Dengan batasan yang jelas. Begitu? Dengan batasan yang jelas. Seperti itu. Ini luar biasa, walaupun tidak berpengalaman dalam hal pacaran, tapi Mbak Kinanti ini bisa memberikan suatu role model tadi ya, yang bagus tentang bagaimana menjalin hubungan yang baik antara remaja putra dan remaja putri. Jadi sobat informasi, itu tadi sekilas tentang Mas Rizky dan juga Mbak Kinanti sebagai duta genre tahun 2023 tingkat Kabupaten Projo. Dan sebagai penutup, Mas Rizky dan Mbak Kinanti mungkin bisa memberikan closing statement untuk para sobat informasi yang bisa memotivasi ataupun juga menjadi nanti sebagai contoh dari para remaja di Kabupaten Projo khususnya, tentang apa saja yang bisa disampaikan oleh Mas Rizky dan Mbak Kinanti sebagai duta genre. Monggo, bisa lihat di kamera. Dari saya dulu. Ya. Oke.
menjadi remaja jangan pernah menjadi kebanyakan remaja. Karena kalau zaman sekarang remaja itu hanya bermalas-malasan, main media sosial. Ayo kita menjadi remaja yang berbeda. Salah satunya adalah dengan mengikuti program Genre, Generasi Berencana. Ayo bersama kita membangun Purworejo dan wujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Luar biasa, sangat runtut dan tertata serta memotivasi. Mas Rizky? Sebelumnya kalau di Genre itu juga ada jargonnya sendiri Pak, atau boleh, yel-yelnya. boleh. Mungkin kita memperkenalkan jargonnya ke teman-teman yang Boleh. Oke. Jadi jargonnya ketika saya bilang salam Genre, teman-teman bisa jawab dengan salam. Ketika saya bilang remaja Genre, teman-teman jawab sehat, cerdas, ceria. Ketika saya bilang Genre Indonesia, teman-teman jawab saatnya yang muda yang berencana. Oke, mungkin kita ulang lagi ya ini. Boleh. Salam Genre, salam remaja Genre, sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Luar Luar biasa. biasa. Mau tambahan closing statement nggak? Ada? Mungkin sedikit aja. Boleh. Mungkin saya berpesan kepada remaja yang ada di Kabupaten Purworejo, tetap jadilah diri sendiri, nggak usah keikut-ikutan dengan yang lainnya. Tetap jadilah dirimu sendiri, ngagem awake dhewe mungkin ya Pak. Dan saya berpesan, hindarilah hal-hal yang negatif atau pergaulan-pergaulan bebas yang merenggut masa depan kalian. Mungkin Luar biasa. Tepuk tangan buat duta Genre kita yang luar biasa, energik dan cerdas. Baik, Sobat Informasi, demikian Pak Jo pamit. Tonton terus episode berikutnya di podcast Jo, podcastnya Purworejo, ngobrol tentang Purworejo.